Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Bapak Dr. Haji Deden Komarpriyatna, STSI MM CHRA, Kaprodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Hajah Herni Suryani, SE SIKOM MM. Ibu dan Bapak dosen yang terhormat, teman-teman yang saya banggakan, dan para penonton yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Sarah Fauzia. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktik magang di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat periode bulan November 2022 hingga Februari 2023 yang berjudul Tata Kelola Surat Menyurat pada Bagian Umum dan Administrasi DPRD Provinsi Jawa Barat. Paparan ini akan saya sampaikan menjadi 6 bagian, yaitu di mana saya akan menjelaskan terkait bab pertama yang berisi tentang latar belakang laporan, bab kedua berupa kajian pustaka, selanjutnya bab ketiga yaitu profil perusahaan dan tugas yang dilakukan atau aktivitas selama magang, bab 4 yaitu pembahasan, bab 5 berupa kesimpulan dan saran, serta pengalaman atau refleksi diri yang didapat untuk menjadi pembelajaran kita ke depannya di bab 6. Baik, di bagian pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan yang isinya adalah latar belakang masalah. Kini, kebutuhan teknologi informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi di era globalisasi saat ini. Karena banyak proses yang digerakkan oleh dunia manajemen dan tidak terlepas dari IT, bahkan hampir semua bidang kini mulai menerapkan teknologi informasi dalam perkembangannya. Teknologi tersebut memiliki keunggulan, yaitu dalam hal pengelolaan data lebih hemat waktu dalam pengelolaan data dibandingkan dengan cara manual. Terdapat banyak instansi pemerintahan di Jawa Barat, salah satunya di bagian umum dan administrasi DPRD Provinsi Jawa Barat. Di bagian umum dan administrasi Provinsi Jawa Barat, surat masuk dan keluar masih dilakukan dengan cara mengetik tangan atau memasukkannya ke dalam Microsoft Excel sederhana. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran di atas, penulis mengangkat masalah ini untuk menyusun laporan praktik yang berjudul Tata Kelola Surat Menyurat Bagian Umum dan Administrasi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal ini yang menjadi dasar penulis memilih judul tersebut serta dapat memberikan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang ada di dalam sistem surat menyurat di instansi tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan magang ini adalah yang pertama, yaitu pengelolaan berkas persuratan yang dilakukan masih dengan cara manual atau konvensional, serta penyimpanan dokumen yang masih menggunakan arsip sebagai media penyimpanan sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengurutan dan pencarian dokumen jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Selanjutnya, di bab 2 ini saya akan memaparkan tentang kajian pustaka. Baik, yang pertama yaitu ada tata kelola. Tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya risiko, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip-prinsip atau indikator yang membangkitkan kepercayaan seperti transparansi, yang artinya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan. Yang kedua yaitu ada partisipasi, ialah proses pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Dan selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga sehingga pengelolaan lembaga dilaksanakan secara efektif yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan stakeholder. Yang keempat ada koordinasi, yang merupakan mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak yang lain, khususnya institusi pemerintahan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan persuratan dan memiliki kesamaan tujuan yang tercermin dalam program kerjanya. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab,
yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip pengelolaan yang sehat serta pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam ialah kemandirian, yang merupakan suatu keadaan di mana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dan yang terakhir ialah kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada surat. Pengertian surat tersendiri yaitu adalah surat menjadi bagian dari bentuk dan jenis komunikasi yang ada di kehidupan manusia. Alat komunikasi ini masih menjadi pilihan untuk melakukan sebuah komunikasi ataupun hubungan kerjasama yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau instansi. Pengguna persuratan dalam bentuk kerjasama antar perusahaan sangatlah berperan penting karena menghubungkan atau menjelaskan mengenai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak tersebut. Maka dari itu, surat memiliki arti sebagai sarana komunikasi sebagai penyampaian informasi yang memiliki unsur sebagai pengirim dan penerima surat. Pengirim tentunya memiliki tujuan dalam pembuatan surat yang dikirim kepada penerima surat. Surat memiliki berbagai jenis dan macam sesuai dengan kebutuhan dari pengirim untuk penerimanya. Dan yang selanjutnya ada tujuan surat. Tujuan surat ialah sebagai sarana komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat atau sebagai bentuk hubungan kerjasama antar suatu perusahaan, instansi, pemerintahan, organisasi, atau lain-lain. Priyansa dan Damayanti di tahun 2015 mengatakan surat memiliki sejumlah fungsi yang melekat. Fungsi tersebut berupa fungsi umum maupun fungsi khusus. Fungsi umum surat secara garis besar adalah sebagai bukti hitam dan putih, sebagai pengungkap banyak hal dan informasi, dan sebagai perekam peristiwa, di mana surat dapat dibaca kembali oleh pembacanya. Adapun fungsi khusus surat yaitu yang pertama sebagai alat dokumentasi. Fungsi di sini apabila surat dijadikan sebagai alat pemberian atau pengumpulan bukti-bukti ataupun keterangan. Biasanya surat dijadikan sebagai alat dokumentasi apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua pihak. Nah, yang kedua adalah sebagai alat pengingat. Surat dapat digunakan sebagai alat pengingat masa lalu dan pendokumentasian secara tertulis suatu yang mungkin telah terjadi. Misalnya untuk penyelesaian suatu masalah, pegawai kantor yang membuka kembali arsip yang berhubungan dengan masalah tersebut karena pemimpin atau pegawai yang telah lupa akan hal itu. Yang ketiga itu adalah bukti historis. Fungsi di sini jika pihak tertentu ingin mengetahui perubahan dalam organisasi itu, maju atau mundurnya organisasi itu, maka dapat menggunakan surat-surat tertentu sebagai sumbernya, baik surat-surat lama maupun surat-surat yang relatif baru. Karena isi surat banyak menyajikan rekaman peristiwa, dengan demikian surat dapat dijadikan sebagai bukti historis dari perkembangan kehidupan manusia. Dan selanjutnya ada pedoman pelaksanaan pekerjaan. Pejabat instansi sering menggunakan surat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dari para pegawai. Pengguna surat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan bertujuan agar semua kegiatan, baik di dalam maupun di luar instansi, dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Dan yang terakhir, ada duta penulis. Karena keterbatasan waktu dan kesibukan, penulis sering menggunakan surat sebagai duta penulis atau wakilnya untuk menyampaikan maksud, kepentingan, maupun keinginan kepada pembacanya. Selanjutnya di sini ada pemaparan mengenai bab 3, yaitu yang berisi profil perusahaan dan aktivitas magang atau kegiatan magang yang selama ini saya kerjakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disingkat dengan DPRD yang berada di daerah Jawa Barat ini pada awal kemerdekaan sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah atau BPRD Jawa Barat.
Karena itu, asal-usul kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa itu, BPRD dipimpin oleh Raden Oto Iskandar Dinata dengan wakilnya Dr. Suratman Erwin dan Mr. Samsudin. Seiring dengan perubahan dan perkembangan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat, maka pada 5 tahun terakhir juga terjadi perubahan perundang-undangan, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang MD3, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Baik, selanjutnya bisa dilihat di sini ada struktur kepemimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini yang diketuai oleh Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat SH MH beserta jajarannya. Baik, selanjutnya di sini terdapat sekretariat di dalam DPRD Provinsi Jawa Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan visi terwujudnya Sekretariat DPRD yang prima dan profesional di 2023 dan mempunyai misi berupa meningkatkan profesionalisme melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Baik, di sini selanjutnya terdapat struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Sekretaris DPRD yaitu Ibu Dr. Hajah Ida Wahidah Hidayati, SE, SH, MSI, beserta jajarannya. Baik, selanjutnya kegiatan magang yang dilakukan di bagian umum dan administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 4 bulan terhitung dari bulan November 2022 hingga Februari 2023 ini berjalan dengan lancar. Di bagian umum dan administrasi di bidang pekerjaan yang ditugaskan kepada penulis adalah penginputan serta memberi nomor pada surat masuk, surat keluar, dan nota dinas. Surat masuk di sini berkaitan dengan pihak luar dengan berbagai maksud dan tujuan seperti surat undangan, kerjasama, permohonan, magang atau PKL, permohonan bantuan, dan lain sebagainya. Sedangkan surat keluar berkaitan dengan pihak dalam seperti bagian keuangan, bagian umum dan administrasi, persidangan dan PUU atau perundang-undangan, serta FPP. Dan tak lupa juga tugas surat dinas untuk pimpinan dan wakil pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Biasanya surat keluar ini mengenai perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan seperti SP2D, surat keterangan, dan lain-lain. Magang dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat dengan waktu operasional yaitu dari jam 8 pagi hingga pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di sini ada bab pembahasan atau bab 4. Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai masalah atau kekurangan dan solusi yang penulis temukan selama magang berlangsung. Selama proses magang berlangsung, penulis menemukan kekurangan yang terjadi dalam kegiatan surat menyurat di bagian umum dan administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kekurangan ini pun sempat dibahas di dalam bab 1 yang selanjutnya akan dibahas dan dianalisis di bab 4 ini atau di bab pembahasan ini. Kekurangan yang pertama ialah adanya beberapa berkas persuratan yang dilakukan masih dengan cara manual. Bila masih dilakukan dengan cara manual atau konvensional dalam pengelolaannya, maka kemungkinan terjadi masalah-masalah seperti yang pertama itu adalah rumitnya pengarsipan. Rumitnya pengarsipan itu cara persuratan manual membawa permasalahan utama
dengan hal pengarsipannya. Ada banyak sekali surat-surat yang diterbitkan setiap harinya dengan berbagai kategori dan tujuan yang berbeda tentunya. Yang kedua yaitu adalah butuh ruang pengarsipan. Yang dimaksud dari butuh ruang pengarsipan itu sangat tidak rapi jika surat-surat itu hanya ditumpuk di meja, sehingga dibutuhkan ruang pengarsipan tersendiri. Setiap hari bukannya bertambah kurang, surat-surat justru semakin bertumpuk banyak. Yang ketiga yaitu tidak terintegrasi satu sama lain. Surat umumnya memiliki tembusan untuk beberapa komponen sekaligus, sehingga surat dalam bentuk hard file perlu dikopi sebanyak kebutuhan tembusan tersebut. Dalam faktor ini, tidak ada unsur saling terintegrasi dalam metode persuratan manual di instansi pemerintahan. Selanjutnya yang keempat, tidak bisa memonitoring surat. Persuratan di instansi pemerintahan sering mengalami permasalahan yang ini tidak bisa dilakukan monitoring secara langsung. Anda tidak akan tahu apakah surat yang dikirim sudah diterima atau dibaca atau belum. Yang kelima itu ada anggaran tidak bisa dihemat atau pemborosan anggaran. Akan dibutuhkan banyak sekali kertas dan tinta yang digunakan jika setiap harinya harus membuat surat-surat, sehingga akan membutuhkan anggaran khusus untuk penyediaan barang. Dari analisis inilah penulis dapat memberikan saran atau solusi atas kekurangan yang penulis rasakan selama magang di bagian umum dan administrasi DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan memodernisasi surat menyurat dengan sistem aplikasi e-office, persuratan dan disposisi. Karena dengan mengimplementasikan e-office, persuratan, dan disposisi, lembaga pemerintahan akan mempunyai manfaat seperti yang pertama, dapat memonitoring surat dan disposisi secara akurat dan real time. Yang kedua yaitu semua dokumen dalam bentuk digital atau paperless, sehingga tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Yang ketiga yaitu adalah pimpinan dapat melakukan disposisi di mana saja dan kapan saja. Yang keempat itu ada koordinasi semakin mudah antar unit, karena dilakukan secara digital online dari mana saja dan kapan saja. Yang kelima yaitu ada mempercepat pencarian dokumen yang dibutuhkan dengan segera. Yang keenam yaitu ada menghemat anggaran kertas dan tinta untuk printer. Selanjutnya, e-office persuratan ini sendiri adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan tentang berbagai macam informasi terkait surat menyurat, berkas surat atau dokumen, dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien dengan penyimpanan data dan penggunaan tak terbatas yang dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, baik dengan aplikasi web maupun aplikasi mobile. Saya juga akan memberikan link atau cara mendownload e-office di Play Store atau Google Play Store agar semua dapat memahami lebih lanjut apa itu e-office. Baik, selanjutnya di bab 5 ini adalah kesimpulan dan saran yang telah penulis susun. Dari pelaksanaan yang telah dilakukan oleh penulis di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama 4 bulan yang ditempatkan di bagian umum dan administrasi, cukup memberikan penulis banyak ilmu serta pengalaman baru mengenai administrasi, terutama pada surat masuk dan surat keluar, dan juga dunia kerja terutama di instansi pemerintahan. Selama magang pun penulis menemukan kekurangan pada tempat kerja, yaitu beberapa berkas persuratan yang dilakukan masih dengan cara manual dan penyimpanan dokumen yang masih menggunakan arsip sebagai media penyimpanan, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengurutan dan pencarian dokumen. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dengan kekurangan ini dapat mengakibatkan kinerja suatu lembaga atau organisasi menurun. Menurun di sini karena intensitas persuratan di instansi pemerintahan itu cukup tinggi dan masih ada beberapa berkas persuratan yang dilakukan masih dengan cara manual, sehingga membutuhkan waktu untuk mencari berkas surat jika sewaktu-waktu dibutuhkan, yang mengakibatkan tidak efisiensinya waktu. Berdasarkan kekurangan tersebut, penulis dapat memberikan solusi, yaitu dengan sistem penyimpanan
arsip yang tertata dan terpadu, serta memodernisasi surat menyurat dengan sistem aplikasi e-office persuratan dan disposisi yang memberikan banyak manfaat agar lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya ada saran dari penulis, yaitu penyimpanan arsip yang tertata dan terpadu serta menggunakan sistem aplikasi e-office dalam surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar agar lebih efektif dan efisien tentunya, seperti pembahasan sebelumnya. Yang kedua atau yang terakhir ada saran untuk program studi. Penulis berharap pihak kampus dapat memperluas mitra untuk magang di tahun selanjutnya seperti perbankan atau perkantoran lainnya. Dan selanjutnya mungkin untuk pembimbing magang juga bisa mengecek mahasiswanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali agar terlihat progres apa saja yang telah didapatkan oleh mahasiswa di tempat magangnya. Baik, selanjutnya di bab 6 ini yaitu penulis akan memaparkan mengenai refleksi diri yang penulis rasakan selama magang di DPRD Provinsi Jawa Barat. Manfaat magang yang dirasakan penulis selama magang di bagian umum dan administrasi sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu jadi mengetahui proses mengenai surat menyurat, menambah soft skill dalam bidang Microsoft Office dan komunikasi karena sering bercengkrama dengan pegawai yang ada di sana. Kemudian cara menggunakan perlengkapan perusahaan seperti scanner, printer, dan sebagainya. Selain itu juga penulis jadi mengetahui kehidupan atau suasana kerja di instansi pemerintahan. Kemampuan kognitif yang didapat penulis selama magang adalah dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, mampu menyelesaikan masalah baik internal maupun ketidaktahuan terhadap kode surat, karena pada awalnya kebingungan. Dan seiring berjalannya waktu, penulis jadi mengetahui mengenai kode surat karena sering bertanya kepada salah satu pegawai di sana, yaitu supervisor lapangan kita, yaitu Pak Dik-Dik, Pak Juwani, dan Ibu Eka. Adapun masalah dari sisi eksternalnya yaitu masalah terkait perlengkapan kantor seperti printer yang sering bermasalah, dan seiring berjalannya waktu pula, penulis dapat mengatasi hal tersebut karena melihat dan juga diberitahu cara mengatasinya oleh pegawai di sana. Baik, itu dia sekian yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Semoga bagi semua yang melihat dan mendengarkan pemaparan saya hari ini bukan saja hanya memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas atensinya, sampai jumpa di lain waktu.